Bayangkan sebuah negara yang secara konsisten menduduki peringkat sebagai negara paling bahagia di dunia. Negara ini seperti surga yang dingin, tertutup salju hampir sepanjang tahun. Orang-orangnya sangat tenang dan tidak ada hiruk-pikuk. Agenda negara ini tidak sibuk dengan acara-acara penting setiap hari. Kehidupan sehari-hari di sana damai dan sederhana, dengan setiap orang sibuk dengan bisnis mereka sendiri, tanpa ada kekacauan. Negara yang seperti mimpi ini terletak di Eropa Utara dan disebut Finlandia. Memiliki populasi 5,5 juta, Finlandia dikenal sebagai tanah 1000 danau karena ada sekitar 188.000 danau. Selain itu, terdapat hampir 180.000 pulau di negara dongeng ini. Meskipun tampak kecil di peta, Finlandia adalah negara yang luar biasa, dengan luas 338.000 km persegi. Populasi yang relatif rendah untuk wilayahnya berkontribusi pada kesejahteraan dan pendapatan per kapita yang tinggi. Pendapatan nasional domestik tahunan sebesar 310 miliar dolar, setara dengan sekitar 60.000 dolar per orang, memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Pendapatan per kapita yang tinggi di negara ini merupakan salah satu dari banyak faktor yang berkontribusi terhadap kemakmurannya. Selain menjadi salah satu negara paling bahagia di dunia, Finlandia juga berada di peringkat ketiga sebagai negara yang memiliki salah satu paspor terkuat. Dengan paspor ini, orang dapat bepergian ke banyak negara tanpa memerlukan visa. Paspor yang kuat juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan izin tinggal dan mendirikan bisnis di negara lain, yang membuat orang Finlandia bebas dalam banyak hal. Finlandia dikenal karena penemuan dan mereknya. Meskipun populasinya kecil, negara ini telah berkontribusi untuk membuat kehidupan manusia lebih mudah diatur. Salah satu kontribusi Finlandia yang terkenal adalah penemuan sauna, yang telah menjadi bagian integral dari budaya Finlandia. Ada lebih dari 3 juta sauna di Finlandia, yang berarti ada lebih dari satu sauna untuk setiap 2 orang. Sauna sangat tertanam dalam budaya Finlandia, dan sebagian besar orang Finlandia mengunjungi sauna beberapa kali seminggu untuk pembersihan fisik dan mental. Budaya Finlandia bahkan memiliki moto yang mengatakan, "Rumah tanpa sauna bukanlah rumah." Menikmati sauna sambil menikmati pemandangan lanskap bersalju adalah salah satu kegiatan favorit untuk menghilangkan stres. Orang-orang dari Finlandia dan luar negeri menikmati mengunjungi spa dan sauna yang luar biasa di negara ini. Dengan cara ini, hal ini membantu menjaga tubuh mereka tetap sehat dan kesejahteraan mental mereka dalam kondisi yang baik, terutama selama bulan-bulan musim dingin. Orang-orang merasa pergi ke sauna lebih menenangkan, yang pada gilirannya membuat tubuh mereka lebih sehat. Finlandia tidak selalu menjadi tujuan dengan peringkat teratas, tetapi terus berkembang sementara negara lain menghadapi perjuangan internal. Misalnya merek Nokia yang populer secara global dikenal dengan ponsel ikoniknya. Meskipun Nokia tertinggal dari perusahaan seperti Samsung dan Apple, Nokia masih melanjutkan produksinya hingga saat ini. Menariknya, bahkan ada kota bernama Nokia di negara ini. Finlandia terletak di antara Eropa Utara dan Rusia. Negara ini memiliki garis pantai di Laut Baltik dan berbatasan dengan Rusia di sebelah timur, Norwegia di utara, dan Swedia di sebelah barat. Orang Finlandia diyakini berasal dari Asia Tengah dan Siberia. Sejarawan berpendapat bahwa orang Finlandia adalah campuran asal Skandinavia dan Slavia dari Asia Tengah dan wilayah Siberia. Bagian utara negara itu disebut Lapland dan penduduknya dikenal sebagai Laplanders. Banyak yang mengunjungi Lapland untuk bertemu Sinterklas asli yang sekarang tinggal di Rovaniemi, di mana ia menyambut pengunjung sepanjang tahun. Ibu kota Lapland juga dikenal karena memiliki lebih banyak rusa kutub daripada manusia. Anda dapat mengunjungi peternakan rusa kutub atau menikmati naik kereta luncur rusa kutub. Finlandia adalah salah satu tempat terbaik untuk menyaksikan cahaya utara yang spektakuler, juga dikenal sebagai Aurora Borealis. Dari bulan September hingga Maret, wisatawan berbondong-bondong ke alam liar Lapland, Finlandia untuk melihat sekilas cahaya kuning, hijau, merah muda, dan ungu yang menakjubkan. Diperkirakan cahaya utara dapat dilihat di sini pada 200 malam setahun, yang hampir setiap hari di musim dingin. Dari bulan Mei hingga Agustus, wilayah tersebut mengalami sinar matahari selama 24 jam, yang membuat Finlandia mendapat julukan Tanah Matahari Tengah Malam. Mayoritas orang di Finlandia, lebih dari 90%, mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Finlandia. Susunan genetik penduduk Finlandia yang mencakup warisan dari orang-orang utara sering dikaitkan dengan kecantikan fisik. Finlandia dianggap sebagai rumah bagi beberapa orang tercantik di Eropa Utara.
Imigran dari negeri-negeri jauh sering memuji daya tarik fisik orang Finlandia. Selain pendapatan dan produktivitasnya yang tinggi, Finlandia juga dikenal dengan sistem pendidikannya yang luar biasa. Pendidikan di negara itu gratis dan diberikan dengan kondisi yang sama untuk semua orang. Sistem pendidikan Finlandia dibagi menjadi sekolah standar dan politeknik. Sementara sekolah standar fokus pada kursus teori, sekolah politeknik menawarkan kursus terapan praktis. Misalnya, siswa yang belajar teknik dinilai melalui eksperimen langsung di laboratorium dan area pelatihan daripada melalui ujian tradisional yang berdasarkan catatan kuliah yang dihafal. Dengan cara ini, pendidikan di Finlandia tidak hanya teoritis tetapi juga praktis, yang menanamkan pengetahuan permanen pada siswa. Negara ini memiliki proses pendidikan wajib 9 tahun tanpa sekolah swasta. Siswa memiliki jam pelajaran terbatas, biasanya 3 hingga 4 jam per hari dan maksimal 20 jam per minggu. Mereka tidak bersekolah sepanjang hari dan tidak memiliki pekerjaan rumah. Sebagai gantinya, mereka menyelesaikan tugas mereka di sekolah. Filsafat dan logika diajarkan sebelum mata pelajaran seperti matematika dan biologi. Orang-orang Finlandia dikenal karena dapat dipercaya, berpikiran terbuka dan teliti, yang berkontribusi pada tingkat kejahatan yang rendah di negara itu. Misalnya, sebuah studi tahun 2023 melaporkan hanya 2.759 kejahatan per 100.000 orang, yang menempatkan Finlandia di peringkat ke-12 dalam peringkat kejahatan dari 133 negara. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa negara-negara teraman adalah negara-negara Arab di Teluk, sementara negara-negara paling berbahaya adalah negara-negara dengan fokus utama pada ekonomi atau terorisme, seperti Afghanistan dan Venezuela. Ketika Anda mengunjungi Finlandia, Anda akan segera melihat banyaknya pohon pinus. Ruang hijau dan hutan yang luas di negara itu adalah rumah bagi pohon-pohon yang menarik secara visual, yang terlihat indah sepanjang tahun berkat fokus Finlandia untuk melestarikan area hijau. Dengan populasi yang lebih kecil, Anda tidak akan menemukan area-area ini, dengan cepat digantikan oleh bangunan beton. Sebagai hasilnya, negara tersebut menikmati udara bersih. Pengunjung pertama kali ke Finlandia mungkin mengalami pusing sementara atau mimisan karena tingginya kadar udara segar, terutama jika mereka berasal dari daerah dengan kualitas udara yang buruk. Di Finlandia, ada konsep yang disebut jokamiehen oikeus atau hak setiap orang. Konsep ini memungkinkan akses publik ke sebagian besar lahan terbuka dan badan air untuk tujuan rekreasi. Itu berarti Anda dapat bebas berkeliaran, mencari jamur dan beri, atau sekedar menjelajahi hutan Finlandia yang luas. Menarik untuk dicatat bahwa lebih dari 70% Finlandia tertutup hutan, lebih dari negara lain di Eropa. Saat ini, Finlandia, Estonia, Islandia, dan Selandia Baru memiliki udara terbersih di dunia. Ini berarti bahwa ketika Anda mengunjungi Finlandia, Anda dapat menikmati kehidupan berkualitas tinggi, dari cuaca dan alam hingga kondisi kehidupan dan budaya. Jika Anda hanya di sini untuk waktu yang singkat, Anda pasti harus mencoba menginap di rumah pohon yang terletak di antara pohon-pohon pinus. Bayangkan saja, bangun dengan pemandangan yang begitu damai dan tentram. Pengunjung ke daerah utara yang tenang ini sering berkumpul di sekitar api unggun di malam hari, menikmati setiap perusahaan orang lain di tengah alam Finlandia yang tenang. Mereka menikmati masakan Finlandia, menghargai musik lokal, dan menjelajahi toko-toko serta kegiatan unik lainnya. Jika Anda berada di sana untuk waktu yang singkat dan anggaran Anda memungkinkan, Anda harus melakukan perjalanan dengan kapal pemecah es di utara negara itu selama musim dingin. Danau-danau di Finlandia membeku dan ditutupi dengan lapisan es tebal. Situasi ini telah menciptakan sektor pariwisata yang berbeda di negara ini. Orang-orang berlayar dengan kapal pemecah es melintasi danau-danau beku dan bahkan Laut Baltik, mengalami momen indah. Demikian pula, kapal-kapal ini juga menyediakan transportasi dari Finlandia ke Swedia. Negara-negara Eropa Utara tidak hanya tentang pariwisata dan transportasi, mereka juga memiliki cadangan minyak. Misalnya, kemakmuran Norwegia tumbuh setelah ditemukannya cadangan minyaknya. Negara-negara ini secara teratur melakukan pelayaran ke berbagai belahan dunia dan mengangkut minyak melalui kapal-kapal. Di musim dingin, kapal pemecah es diperlukan untuk mengangkut minyak ini melintasi Laut Baltik yang beku. Kapal-kapal ini melayani berbagai tujuan, termasuk pelayaran yang aman melintasi es, tetapi saat ini mereka terutama digunakan untuk hiburan. Misalnya, kapal mendekati daratan dan orang-orang melompat dari kapal ke dalam air beku di temperatur minus 20 derajat. Mereka melakukan ini dengan pakaian polabdis yang berisi air, melindungi mereka dari tenggelam di dingin, sehingga membuat berenang di perairan Laut Baltik yang tertutup es menjadi menyenangkan. Jika semua ini belum cukup membuat Anda bahagia, Finlandia menawarkan kesempatan menyenangkan lainnya. Jika Anda menikmati wisata musim dingin dan ingin merasakan adrenalin di alam yang tertutup salju, Anda dapat naik kereta luncur dengan serigala Siberia yang dikenal sebagai husky dan merasakan sensasi kecepatannya.
Pengalaman ini benar-benar terasa seperti berada di film Hollywood. Pemandangannya luar biasa dan naik kereta luncur dengan husky menambah kegembiraan. Sementara ini mungkin tampak akrab bagi seseorang dari tempat seperti Siberia. Bagi mereka yang berasal dari budaya yang jauh, pengalaman ini wajib dikunjungi. Mengunjungi Finlandia memerlukan visa Schengen, bahkan untuk kunjungan singkat. Karena keanggotaan UE, penduduk jangka panjang perlu memiliki kemampuan berbahasa Finlandia yang baik, dan bahasa resmi kedua, Swedia, juga penting. Ini tidak hanya untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat, tetapi juga untuk peluang kerja di Finlandia. Kemahiran dalam bahasa Finlandia, misalnya pada tingkat B2, sering diperlukan untuk praktek profesional, bahkan jika Anda memiliki tawaran pekerjaan. Oleh karena itu, menguasai bahasa adalah kunci untuk tinggal di Finlandia. Helsinki, ibu kotanya, terletak di bagian paling selatan Finlandia dan menawarkan gaya yang elegan dan megah. Bahkan ketika dilihat dari atas, pesona kota terlihat jelas. Meskipun keindahan negara dan tingkat kualitas hidup yang tinggi, tingkat depresi secara mengejutkan tinggi. Ini mungkin tampak tidak masuk akal mengingat layanan kesehatan, pendidikan yang sangat baik, dan keindahan alam di negara tersebut. Namun orang Skandinavia, terutama mereka yang berusia 50-an, memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk bunuh diri. Meskipun cuaca dingin dan berawan sepanjang tahun merupakan faktor, itu bukan alasan utama. Di Finlandia, orang sering mencapai hal-hal yang biasanya membutuhkan banyak usaha di usia muda, yang mengarah pada rasa kepuasan. Namun beberapa merasa sulit untuk mengatasi kepuasan ini seiring bertambahnya usia. Disarankan bahwa kurangnya kepercayaan pada kehidupan setelah kematian yang umum terjadi di tempat-tempat seperti Finlandia, Norwegia, dan Swedia berkontribusi pada masalah ini. Tanpa keyakinan pada sesuatu di luar kehidupan ini, ketahanan masyarakat mungkin lebih mudah hancur. Mungkin percaya pada suatu agama adalah faktor penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Akibatnya, orang-orang berusia 50-an di negara-negara Skandinavia dan Baltik terkadang mencapai titik di mana hidup terasa tidak berarti. Selain itu, ketidakmampuan untuk menerima penuaan dapat membawa mereka ke titik kehancuran. Di sisi lain, hubungan perbatasan Finlandia dengan Rusia menghadapkan negara itu dengan ketakutan akan kemungkinan perang nuklir dan tinggal di bunker. Saat ini ada tempat perlindungan bawah tanah di Finlandia yang cukup besar untuk menampung 1 juta orang, di mana orang-orang akan mencoba bertahan hidup jika terjadi bencana. Namun, Finlandia baru-baru ini bergabung dengan NATO dengan persetujuan Turki, yang mengurangi sedikit ketakutan publik terhadap Rusia. Oleh karena itu, jika Rusia melancarkan operasi melawan Finlandia, 30 negara NATO akan membela Finlandia dengan sekuat tenaga. Sebagai hasilnya, Finlandia lebih aman dari sebelumnya. Ini membawa kita ke akhir video. Sampai jumpa di yang berikutnya. Selamat tinggal!